Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana membuat soal online. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat soal online menggunakan Google Drive atau menggunakan Google Form. Baik sahabat-sahabat, untuk dapat membuat atau menggunakan Google Form, kita harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu. Kalau sahabat-sahabat sudah punya akun Gmail, langsung saja dapat mengakses Google Drive. Ketik drive.google.com. Ini saya sudah punya tombolnya untuk Google Drive, langsung saja saya klik. Kalau sudah masuk halaman Google Drive seperti ini, kita langsung saja meng-create atau membuat formulir atau form baru, terus klik more, kemudian klik Google Form. Kalau kita sudah masuk di halaman Google Form, kita tinggal memberi judul ini dengan umpamanya UH Fikih kelas 8 misalnya. Terus setelah itu kita biasanya kalau namanya membuat soal ujian itu perlu ada siswa mengisi nama, kelas, biasanya ada hari, ada nomor absen atau apa. Kalau ini saya akan bikin nama, kelas, dan token. Pertama kita bikin nama dulu. Nama ini kita buat short answer. Ini anak-anak kalau sebelum mengerjakan harus mengisi nama. Kalau harus, maka kita klik ini query-nya. Maka kalau tidak diketik nama, anak-anak tidak dapat mengakses soalnya. Kemudian kita tambah membuat kelas. Misalnya kelas biasanya sudah ada pilihan. Ini saya buat yang drop down, naik turun. Pertama kelas 8A misalnya, terus 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F misalnya begini. Ini juga kalau harus diisi, maka kita perlu centang yang ini, required. Berarti siswa wajib mengisi. Terus kemudian kita buat tokennya, tekan plus, buat tokennya, tokennya dibuat short answer juga. Lalu numbernya ini dirubah teks, namanya dirubah teks. Nah, terus kita isi token yang mau kita inginkan, misalnya karena fikih, kasih nama fikih kelas 8. Kalau ada yang nggak tepat menulis token, kita kasih pesan token tidak tepat bro. Kalau ini token juga harus diisi, maka harus dicentang ininya. Baik, begitu kita membuat halaman untuk soal. Kita klik ini add section. Nah, ini section 2, section untuk mengerjakan soal. Ini kasih perintah, pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini misalnya
di antara A, B, C, dan D. Tuh perintahnya. Terus kemudian kita membuat soalnya. Oh iya, untuk dapat membuat soal kita harus setting dulu. Ini roda kaki, ini gambar setting tuh. Kalau kita menginginkan anak cuma dapat menjawab satu kali, maka kita klik limit to one response. Ini. Terus presentasinya, kalau soalnya mau diacak, perlu kita klik ini. Terus kuisnya kita aktifkan. Nah, kalau ini dicentang, nanti yang betul dan yang tidak betul kelihatan. Makanya nggak usah dicentang. Anak-anak agar tidak mengetahui jawaban yang benar mana, yang jawaban yang tidak benar mana. Tapi ini poinnya dicentang agar anak-anak dapat melihat skor atau poinnya. Kalau sudah begini, kita langsung bikin soalnya. Kita bikin soal. Ketik plus. Nah, seperti ini. Langsung buat soal. Soalnya multiple choice. Kita buat misalnya, saya cuma membuat contoh 2 soal ya. 2 soal kalau 100 berarti bobot 1 soalnya bobotnya 50. Berarti bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air disebut titik-titik. Jawabannya wudu, mandi, tayamum, terus kemudian apalagi mencuci. Nah, seperti itu. Terus kita setting. Bobotnya kita setting. Bobotnya ini poinnya berapa? 50 misalnya. Terus jawabannya harus ditentukan. Ini. Kemudian done. Lagi soal tambahan lagi. Bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan debu yang suci disebut titik-titik. Karena ini sama, kita copy. Boleh diketik juga boleh. Ketik. Wudu, mandi, tayamum, mencuci. Tuh. Berarti kita juga tentukan bobot soalnya. Bobot soal 50. Kalau betul semua berarti dapat 100. Kuncinya ditentukan apa? Tayamum. Dan ini sudah dapat digunakan. Hasilnya seperti ini nanti. Lemot. Kalau sudah, kita ambil linknya. Cara mengambil link, klik send, terus klik tombol link ini. Nah, ini linknya sudah muncul, kita copy dan kita bagikan pada anak-anak yang mau mengikuti ujian. Kalau linknya terlalu panjang, dapat dipendekkan dengan cara masuk ke situs bit.ly.com. Kapan-kapan insya Allah akan saya kasih tutorial bagaimana supaya linknya tidak terlalu panjang dengan menggunakan jasa bit.ly.com. bit.ly.com. Ya. Itu kira-kira seperti ini. Misalnya kita bagikan ke WA. WA-nya mana tadi? Yang ada WA-nya
kita bagikan ke WA misalnya. Wah, internetnya lemot. Ya seperti itu kira-kira. Nanti kalau linknya diklik langsung kita dapat menuju ke naskah ujian yang harus dikerjakan. Tuh kira-kira begitu. Nah ini misalnya saya ketik, saya kirim di sini. Kalau nanti linknya ini diklik, maka kita sudah menuju atau sampai ke Google atau Google formulir guna menjawab soal. Ini nanti diisi tokennya tadi apa, kelasnya apa, nama contoh tokennya tadi fikih 8, fikih 8, kelas misalnya kelas 8A, nama misalnya Ahmad Baidawi, langsung next. Nah ini sudah muncul pertanyaan. Nanti